ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Hubungan Kitab Nagara Kretagama dengan arsip Bakkara. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, bila kita jeli melihat data sejarah tertulis dari Kitab Nagara Kretagama di atas, maka akan semakin terbuka wawasan kita akan hubungan tulisan di atas dengan arsip Bakkara. Ya, arsip Bakkara adalah kitab kuno tertulis dari sejarah kerajaan Batak yang terdiri dari 24 jilid yang tebal-tebal dan lebar. Ditemukan di Bakkara peninggalan Raja Sisingamangaraja 10 dari dinasti Raja-Raja Sisingamangaraja yang bermarga Sinambela. Dalam arsip ini dituliskan bahwa di masa sebelumnya ada kerajaan Batak kuno yang telah memerintah selama 104 generasi. Raja-raja dari dinasti Sorimangaraja yang bermarga Sagala. Ya, dinasti Sisingamangaraja dari marga Sinambela adalah pelanjut dari dinasti Sorimangaraja bermarga Sagala. Selain itu juga teman, banyak peninggalan sejarah dan catatan kuno kerajaan-kerajaan Batak lainnya yang lebih kurang sejaman seperti Haru, Mandailing, Samudra Pasai, Pane, Barus, dan lain-lain. Yang menunjukkan bahwa pada masa yang relatif bersamaan di wilayah tersebut, telah ada kerajaan-kerajaan beretnis Batak kuno lainnya. Ya, Kota Baru sudah disebutkan sebagai pelabuhan sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Itu menunjukkan bahwa keberadaan kerajaan Batak sudah mencapai lebih dari 2000 tahun. Bila mengestimasi masa usia berketurunan setiap generasi adalah rata-rata usia 25-30 tahun. Ini juga berarti sejarah tidak berbohong dalam penulisan bahwa Kota Baru sebagai salah satu kota pelabuhan internasional telah disebutkan oleh Ptolemeus beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Bila dipercaya bahwa penduduk Kota Baru saat ini adalah dari etnis Batak, maka tidak diragukan lagi bahwa orang Batak sudah berbudaya sejak lama. Hubungannya dengan keberadaan si Raja Batak. Terkait sejarah di atas teman, maka beberapa hubungan silsilah orang Batak khususnya Toba tentang asal mula mereka dari si Raja Batak menjadi agak terpinggirkan. Sebab bila menghitung urutan generasi dari Tarombo Batak hingga generasi saat ini, didapatkan data bahwa masa hidup si Raja Batak adalah kurang lebih sama dengan masa pendudukan Majapahit tersebut di atas. Atau kalau dilestimasi lebih kuno lagi pada masa pendudukan Sriwijaya. Nah teman, sehingga beberapa ahli sejarah menduga bahwa si Raja Batak sesungguhnya adalah seorang raja vasal yang dikirim oleh kerajaan Sriwijaya atau bisa juga oleh Majapahit. Ya, untuk memerintah di tanah Batak Toba. Pada saat itulah dimulai perhitungan awal generasi etnis Batak di Sumatera Utara, khususnya di Toba. Dalam perkembangannya, terjadi proses Batakisasi kepada etnis lain yang menjadi rakyat atau di sekitarnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada akhirnya semua terhimpun menjadi suku Batak dengan berbagai puak-puaknya karena sebab penaklukan dan hubungan perkawinan. Menurut para ahli, hal ini bukan tidak mungkin karena ditemukan banyak peninggalan candi dan peninggalan kuno bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya di Portibi Tapsel, Padang Lawas, serta didapatkannya juga di tanah Simalungun. Saat ini di daerah-daerah tersebut semuanya dihuni oleh etnis yang mengusung budaya-budaya varian Batak, sehingga hampir tidak terlihat korelasinya dengan peninggalan sejarah tersebut. Ya, pendapat lain kemungkinan masa kehidupan si Raja Batak. Nah teman, bila mengacu peninggalan otentik sejarah tertulis dan mengadopsi keberadaan Tarombo Batak mengenai eksistensi si Raja Batak, beberapa pakar lain menduga bahwa telah terjadi missing link dari generasi si Raja Batak kepada generasi awal mula terbentuknya marga selama ratusan tahun.
sejarah. Diperkirakan tahun kehidupan si Raja Batak bila memang ada dan bukan sekedar cerita legenda saja, maka tentulah beliau hidup beberapa abad sebelum Masehi. Hal ini dikemukakan dengan memperhatikan bahwa salah satu keturunannya yaitu Marga Sagala dari belahan garis guru Tatea Bulan telah menjadi Maharaja Batak selama lebih dari 100 generasi dalam dinasti Sorimangaraja. Dinasti ini kemudian digantikan oleh dinasti lain yaitu Sisingamangaraja dari marga Sinambela yang berasal dari belahan keturunannya yang kedua yaitu Raja Isumbaon. Ini berarti telah terjadi kehilangan link yang sangat panjang dalam sejarah silsilah suku Batak. Kemungkinannya adalah bahwa sebagian besar pemakai nama marga memang baru terbentuk dalam selang waktu berabad-abad dari beberapa marga lainnya. Sehingga saat memulai sistem Tarombo pada masa itu, mereka langsung mengkaitkannya dengan si Raja Batak. Ya, sebagai asal muasal keturunan suku Batak. Padahal ada selang generasi yang sangat panjang antara tahun kehidupan si Raja Batak dengan awal mula perhitungan Tarombo yang berkisar dimulai lebih kurang abad ke-12 Masehi sampai 13 Masehi. Nah teman, hal ini ditemukan bila melihat garis filiasi mayoritas marga Batak yang ada saat ini umumnya baru mencapai bilangan belasan hingga puluhan saja. Ya, masih perlu penelitian lebih jauh dan akurat hingga dapat ditemukan perpaduan data sejarah yang benar-benar otentik dengan Tarombo yang pada dasarnya juga merupakan peninggalan sejarah bagi setiap marga pengusungnya. Nah teman, itu tadi adalah hubungan kitab Nagara Kretagama dengan arsip Bakara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.